Apel siaga dimulai. Siap! Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Berikan. Siap. Kendaraan operasional desa siap. Posko siap. Bapak kemarin sudah posko arah sudah ya? Siap. Siap. Tinggal dilanjutkan. Siap. Ini siap. Bojong. Siap. Kendaraan siap. Lagi di mana Pak? Lagi dipakai. Siap. Keluarga. Posko desa siap. Besok dicek kita ada deteksi dengan desa. Disiapkan segala sesuatunya. Siap. Dari Auri? Siap, dari Rumah Sakit Dr. M. Toto. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Mungkin ini bagian karena perwakilan di kita ada 3 rumah sakit. Siap. Nanti kita bisa berkoordinasi untuk penanganan COVID yang berskala mikro. Terima kasih. Salam kami kepada Pak Dokter. Siap. PKM gampang. Siap, Bu Dokter. Bagaimana kesiapan untuk COVID mikro ini? Siap. Untuk puskesmas karena menjadi satu titik acu pertama dalam pengembangan data COVID yang harus kita sosialisasikan ke masyarakat dalam menyikapi PSBB ppkm mikro. Dengan bantuannya tetap semangat pada semua tracer. Nanti bisa berkoordinasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muspika Kecamatan Kemang, Pak Kapolsek Padan Ramil, unsur tokoh agama, Pak Ketua MUI, beserta Ketua DMI Kecamatan, para kepala desa se-Kecamatan Kemang, unsur staf Kecamatan, Pasekcam beserta para kasih, unsur pemuda, unsur pendamping sosial masyarakat, relawan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para Babinmas, Babinsa, serta hadirin sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Tidak lupa dari unsur Rumah Sakit Hasan Toto, terima kasih Pak atas kehadirannya, bisa bersinergi dengan kami. Intinya kita pada kesempatan ini
lebih mempertegas kembali fungsi daripada satgas-satgas yang ada di tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa. Bahkan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri maupun di masa PSBB PPKM berskala mikro pada kesempatan ini yang dimulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 22 Februari itu ada lebih penegasan kembali gitu. Bahwa kita nanti sistem penjonaan klaster itu lebih kecil di skala RT RW. Selama ini sistem penjonaan itu masih sebatas sampai tingkat kecamatan. Itu terbaca kecamatan zona merah, zona hijau, zona oranye dan sebagainya. Tapi ke depan itu penjonaan itu di tingkat RT. Korelasinya kemarin 2 hari sudah melakukan supervisi bahwa basis data nanti akan berawal dari data yang diberikan kepada puskesmas, hasil tracing dari terintegrasi dengan data dinas kesehatan yang ada di Kabupaten Bogor serta beberapa rumah sakit yang terinventarisasi di database kabupaten. Itu nanti diinformasikan melalui puskesmas. Puskesmas akan menginformasikan kepada operator yang ada di desa yang sudah kita bentuk 2 hari kemarin. Nah ini nanti by name by address terhadap kasus COVID yang terjadi di masyarakat itu akan diinformasikan oleh desa kepada RT-nya, RT masing-masing. Nanti dari RT masing-masing ini akan terlihat status satu RT itu statusnya zona apa? Zona hijau kah? Zona kuning kah? Zona oranye atau zona merah? Itu akan terbaca. Termasuk ada pengklasifikasiannya sesuai petunjuk yang ada, itu nanti akan dijadikan acuan untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Kalau dulu kita masih bersifat makro, ketika ada kasus di RT 1 kita semprot satu desa gitu. Kalau sekarang ada kasus di RT 1 kita fokus di RT 1 penanganannya. Termasuk tracing, termasuk isolasi, bahkan kalau memungkinkan dengan klasifikasi sampai ke zona merah itu bisa lockdown lokal RT. Nah, lockdown lokal RT ini berarti semua masyarakat di situ melakukan tidak melakukan kegiatan apapun, termasuk sarana pendukung yang ada di wilayah RT tersebut. Misalkan ada sarana ibadah, berarti sarana ibadahnya untuk sementara tidak dipergunakan dulu. Ada sarana publik pun tidak dipergunakan dulu. Konsekuensinya, pemerintah desa berarti harus menyiapkan logistik untuk kebutuhan sehari-hari sampai menanggulangi selesainya masa isolasi mandiri. Termasuk penanganan lain yang terkait apabila ada kasus, misalkan sampai skala kesehatannya dianggap kritis, nanti akan kita koordinasikan untuk penanganan lebih lanjut. Apakah kita berkoordinasi dengan rumah sakit terdekat, ruang isolasi yang tingkat kabupaten dan sebagainya. Nah itu, jadi intinya saat ini lebih dipertegas lagi melalui PPKM skala mikro ini, satgas di RT lebih dihidupkan. Posko terpadu utama itu ada di desa. Jadi desa nanti menyiapkan segala sesuatunya, sarana prasarana termasuk kelengkapan pendukung. Satu posko, yang kedua alkes mungkin, desinfektan, APD, karena APD ini nanti untuk penanganan berbagai hal, misalkan ketika ada yang kasus positif, yang meninggal dunia dan lain sebagainya, termasuk penyiapan pemulasaran jenazah. Misalkan dari amilnya nanti mulai dilatih untuk memandikan kalau memang ada kasus yang terjadi kasus positif yang isolasi mandiri. Ini harus diantisipasi juga. Kemudian nanti dalam penanganannya akan dilatih oleh petugas kesehatan didampingi karena ada bidan desa juga, ada tim tracer juga, itu akan mengarahkan bagaimana SOP protokol kesehatannya. Untuk logistik, nanti logistik diperhitungkan anggaran, makanya sekarang instruksi Menteri Desa kepada pemerintah desa dalam menanggulangi COVID ini boleh dianggarkan dari dana desa. Di samping anggaran yang sudah dianggarkan untuk kepentingan bansos terdampak. Yang bansos jelas selama 12 bulan
kali jumlah sasaran selama dengan nilai 300.000 per KPM. Di luar itu untuk mendukung kepentingan penanganan Satgas Covid ini. Misalkan tadi APD, Alkes dan lain sebagainya termasuk untuk kepentingan operasional kendaraan, misalkan operasional petugas dan lain sebagainya. Saya menginstruksikan karena ini merupakan instruksi dari Kementerian Desa langsung, termasuk ditindaklanjuti oleh kabupaten, desa segera melakukan refocusing anggaran, pergeseran anggaran untuk penanganan COVID di PSBB PPKM Mikro ini. Segera rapatkan dengan BPD untuk pergeserannya dan segera usulkan untuk pencairannya ke Kabupaten Bogor untuk yang tahap 1 40%. Alokasikan untuk persiapan PSBB ini, khawatir nanti dalam penanganannya justru malah tidak maksimal. Kalau tidak maksimal karena penganggaran telat, silakan Pak Lurah untuk melakukan upaya-upaya mencari uang persediaan. Pinjaman mungkinlah kalau bisa, uang talangan, uang persediaan untuk mengantisipasi menyikapi dengan kondisi yang ada. Saya kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan karena cuaca juga kurang mendukung. Yang jelas kita mulai menghidupkan kembali posko sampai ke tingkat RT. Nanti sekarang udah dibentuk satu grup WA tim tracker ya Pak, akan diinformasikan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat pola pengolahan data RT mana zona merah, RT mana zona hijau dan lain sebagainya, itu bisa diinikan di desa oleh operator-operator hasil ramu data yang terekam di UPT Kesehatan baik Desa Jampang maupun di UPT Kemang. Saya kira itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi satu perhatian kita semua untuk konsentrasi dalam menanggulangi COVID ini, dan mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.